Dia datang dengan sikap merendahkan diri dan kepasrahan yang mutlak kepada Tuhan. Perhatikan dari satu ayat itu, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Perhatikan bahwa dia tidak menuntut Tuhan harus mau. Enggak. Tuhan, jika Tuhan mau, dia tidak menuntut disembuhkan, dia tidak menuntut ditahirkan. Dan ini menunjukkan kerendahan hatinya. Dia seolah-olah berkata, aku tahu aku tidak berharga. Aku tahu aku ini tidak seperti semua orang. Semua orang mau menyingkirkan aku. Aku tahu aku tidak layak. Tapi kalau saja aku bisa dapat sedikit anugerah darimu, jika Tuhan mau, tahirkan aku. Di samping itu, ini ada sebuah kepasrahan kehendak pada kehendak Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dan ini seharusnya menjadi teladan penting setiap kali kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, rendahkan diri, pasrah kepada kehendaknya. Jangan paksa kehendaknya. Karena kalau kau paksa kehendak Tuhan, terus yang Tuhan itu siapa? Dan yang hamba itu siapa? Dia Tuhan, kita hamba. Jangan pernah paksa. Doa kita seharusnya bukan upaya memaksa Tuhan ikut kehendak kita atau merubah kehendak Tuhan. Doa itu adalah menyesuaikan kehendak kita supaya cocok dengan kehendak Tuhan. Seorang penafsir namanya The Heer, dia mengatakan kata-kata begini. Orang kusta itu memperlihatkan contoh doa yang benar. Orang kusta itu tidak mau memaksa Yesus. Dia hanya mengakui bahwa Yesus berkuasa, tapi dia menyerahkannya kepada Yesus. Apakah dia mau memakai kuasanya untuk memberi kesembuhan? Jangan sekali-kali memaksakan Tuhan. Saya pernah melayani di Kediri, Jawa Timur. Lalu saya diperkenalkan dengan seseorang. Katanya ini orang dari Islam, lalu jadi Kristen. Dan dia diperlengkapi dengan karunia untuk menyembuhkan. Jadi di mana dia KKR, banyak orang sembuh. Lalu mereka tawar, maukah saya bikin KKR di Kediri menghadirkan pendeta itu, mantan Islam itu? Boleh. Maka dibuatlah acara KKR kesembuhan. Undang banyak orang sakit datang. Dan dia datang dan dia berkhotbah. Dia berkhotbah lalu dia doa. Dan doanya mengagetkan saya. Dia bilang, Tuhan, malam ini ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang tuli, ada orang kanker, ada macam-macam penyakit di sini. Malam ini saya minta Tuhan Yesus sembuhkan mereka semua. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, saya kembali masuk Islam. Wih, saya kaget. Kok ada doa kesembuhan sih oke lah, tapi jangan pakai ancam Tuhan begini. Memangnya kau masuk Kristen tuh menguntungkan Tuhan atau menguntungkan kau sendiri? Di sini kita bisa lihat orang sering paksa Tuhan, maunya Tuhan ikut kehendaknya dan tidak mau ikut kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen berdoa, maunya kehendaknya. Tuhan Yesus bilang, jadilah kehendakmu. Tapi kita lebih suka, jadilah kehendakku. Saya baca di internet bagaimana orang doa paksa Tuhan dalam urusan jodoh. Saya mau kutip doanya. Doanya bilang begini. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Kalau dia tidak bisa dijodohkan dengan aku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkanlah dia tidak berjodoh sama seperti diriku. Dan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Kalau dia jodoh orang lain, putuskanlah, jodohkanlah dengan aku. Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biarlah orang itu ketemu jodoh dengan yang lain. Dan kemudian jodohkanlah kembali dia denganku. Amin. Wow. Ini doa yang menutup setiap celah. Sehingga kayaknya Tuhan tidak ada pilihan lain. Ini namanya memaksa Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak menjawab dan mengabulkan doamu, mungkin itu berkat buatmu. Ya, kamu mungkin tidak pernah kamu bersyukur karena Tuhan jawab doamu. Pernah nggak bersyukur karena Tuhan nggak jawab doa? Coba. Bapak manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu? Gak ada kan? Apalagi Bapak surgawi. Yang kamu minta roti, dia kasih batu. Bapak surgawi tidak mungkin kalau anaknya minta roti dia kasih batu. Tapi kan anak-anak ini sering bodoh. Waktu dia lihat batu mirip roti, dia kira roti. Bapak berikanlah itu, berikanlah. Itu roti. Tuhan tahu itu bukan roti, hanya mirip roti, itu batu. Tapi dia ngotot paksa.
Kalau Tuhan kasih, kau makan batu. Karena itu, supaya kau gigi tidak patah, Tuhan memilih tidak kasih yang kau minta. Maka bersyukur. Waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, tapi maksudnya lebih muda lagi dari sekarang. Waktu saya masih sekolah Alkitab, sekolah teologi tahun 90-an, ya, di kampus. Saya naksir satu cewek, tapi namanya juga calon hamba Tuhan. Kan segala sesuatu harus doa. Jadi saya datang dan berdoa. Sudah berdoa rasa kurang kuat. Saya doa semalam. Kurang kuat lagi saya doa puasa. Setelah doa biasa, doa semalam, doa puasa. Saya yakin begitu saya KC, nembak, dia pasti terima. Ini zaman dulu. Jadi saya datang kepada dia, nyatakan cinta. Apakah kamu mau jadi pacar saya? Apa kamu mau? Apa kamu mau? Apa kamu mau? Dan dia bilang, iya kak, saya mau. Nadanya kok masih koma. Iya kak, saya mau. Mau muntah. Wih, rasanya terhina sekali. Dan saya pulang nih, saya marah dengan Tuhan. Tuhan, ini kan sudah pakai doa semalam, doa puasa. Kenapa Tuhan tidak kasih? Bukankah hati raja seperti batang air di tangan Tuhan? Dialirkan kemana Tuhan suka, apalagi hati dia. Saya jengkel dan marah sama Tuhan. Tapi beberapa bulan kemudian si cewek dipecat dari sekolah teologi. Kenapa? Karena sudah hamil sekian bulan. Waktu saya dengar sekian bulan, saya bilang, alhamdulillah. Seandainya hari itu saya tembak dan dia terima, dan dia resmi jadi pacar saya, lalu dinyatakan hamil, apa kata dunia? Pasti saya yang dituduh sebagai pelakunya. Untung dia tolak. Hari itu saya datang dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Untung dia tolak, terima kasih Tuhan. Tuhan tolak. Maka kita akan bersyukur. Tuhan itu baik, kita bersyukur untuk hal-hal yang tidak dikabulkan. Karena kalau Tuhan kabulkan semua. Ada seorang perempuan, istrinya Billy Graham. Sebelum menikah dengan Billy Graham, dia pacaran, lalu minta doa supaya nikah. Tidak jadi. Doa lagi orang laki-laki kedua, mau nikah lagi, tidak jadi lagi. Doa laki-laki ketiga, mau nikah, tidak jadi lagi. Berapa kali? Sampai akhirnya dia nikah dengan Billy Graham. Dan pada akhirnya dia menulis kesaksian. Seandainya Tuhan selalu menjawab doa saya 7 kali menikah dengan orang yang salah. Karena itu kalau Tuhan tidak kabulkan doa, jangan ngamuk. Bersyukur aja. Ya, bersyukur. Dan jangan paksa Tuhan. Pada satu malam gelap gulita di tengah lautan luas. Kelihatannya bertemulah 2 buah kapal. Saking gelapnya badan kapal tidak kelihatan. Hanya lampu. Maka lampu-lampu itu akan mendekat. Dan itu berarti akan terjadi tabrakan 2 buah kapal. Begitu mendekat, kapten kapal dari sana angkat telepon radio. Segera sekian mil ke kiri. Tapi yang dari sini jawab, kau yang sekian mil ke kanan. Makin lama makin dekat. Yang sana langsung, hei, segera ke kiri. Yang di sini jawab, hei, segera ke kanan. Makin lama makin dekat. Jangan main-main, segera ke kiri. Yang sini balas, jangan main-main juga, segera ke kanan. Makin mendekat, hampir terjadi tabrakan. Yang sana bilang, peringatan terakhir, segera ke kiri. Yang sini bilang, peringatan terakhir, segera ke kanan. Hampir tabrakan. Dia bilang, segera ke kiri, ini kapal perang. Lalu yang sini jawab, segera ke kanan, ini bukan kapal, tapi mercusuar. Sekarang saudara lihat, mana yang harus geser, kapal atau mercusuar? Ya jangan geser mercusuar. Mercusuar tidak bisa geser. Kapal itu yang geser. Kehendak Tuhan tidak bisa digeser. Harus tetap yang mau supaya aman. Kehendakmu yang geser. Sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau doa itu jangan paksa Tuhan. Raja bangsa Israel pernah paksa Tuhan minta raja. Akhirnya Tuhan kasih raja yang jelek, Saul. Mungkin sama kayak Jakarta. Ya. Karena itu ingatlah, di balik doa yang Tuhan jawab ada berkat. Di balik doa yang Tuhan tidak jawab ada berkat juga. Datang kepada Tuhan dengan kepasrahan. Dan dia bilang, Tuhan jika Tuhan mau. Tapi di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengelurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Berbahagialah kalau kita dengan kerelaan hati jika Tuhan mau. Dan Tuhan bilang, ya anakku, aku mau. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan.
Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.